Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraida, CGP Angkatan 11, Kota Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk mendukung semua murid di dalam kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, yaitu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memenuhi dan memahami 3 aspek berikut, yaitu yang pertama, readiness, yaitu kesiapan. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat murid siap untuk memberi respon jawaban yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pada minat murid, yaitu salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan juga lingkungannya. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Dan juga kita sebagai guru berbicara dengan guru murid sebelumnya. Selanjutnya juga kita harus membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dalam hal ini, guru perlu menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Guru memvariasi proses belajar yang beragam
sesuai kebutuhan belajar murid. Pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dalam hal ini, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah murid pelajari dan proses yang telah dilewati. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain yang sudah dipelajari? Tentu saja ada, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan koneksi antar materi pada modul 2.1 dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan.